tutorial ketiga ini nggih. Sebelum kita mulai, ini di web saya tidak muncul pesertanya. Jadi tolong Bapak Ibu sambil menunggu temannya yang lain bisa ditulis namanya di chat ya. Nama dan NIM di chat seperti minggu lalu ya, untuk absensi. Baik, cukup dulu untuk absensinya. Bapak Ibu, kita mulai web hari ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita mengawali diskusinya. Kelompok 2 ya hari ini nih. Tolong dipersiapkan untuk presentasi. Terima kasih untuk pertemuan web kedua ini. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan modul 2 yaitu karakteristik dan kebutuhan peserta didik usia sekolah dasar. Untuk anggotanya dari kelompok 2 yaitu ada Bu Ervin Kumala Aziz, Bapak Nurwiyadi, Ibu Ria Aristanti, Ibu Riza Kurniawati, Siti Fatihah, saya sendiri, dan Ibu Umi Anisya. Untuk KB1, monggo dipersilakan Ibu Ervin dibacakan presentasinya. Maaf Bu, itu beda ya? Bukan yang ini. Oh, ini diubah ya Bu ya? Ini yang saya kirim terakhir itu Bu, di grup. Maaf saya nggak lihat. Oh yang ini ya, benar. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan fisik atau jasmani serta perkembangan intelektual dan emosional akan diteruskan yang rekan saya ya. Untuk pertumbuhan jasmani selama pertengahan masa kanak-kanak. Tingkat pertumbuhan untuk usia 7-9 tahun tidak banyak perubahan untuk pertumbuhannya. Hal ini masih dianggap normal. Untuk usia 10 tahun, baik laki-laki maupun perempuan bertambah berat kurang lebih 3,5 kilo dan tingginya bertambah. Jadi antara laki-laki perempuan itu pertumbuhannya sama. Untuk sudah usia 12 tahun sampai 13 tahun, remaja anak perempuan berkembang lebih cepat daripada anak laki-laki. Lanjut. Halo, Kutika. Lanjut, Bu. Sudah saya ganti, sudah Bu. Halo. Bentar, saya ulang. Masih tetap tampilannya. Bentar. Apakah sudah? Belum. Ya sudah. Yang kedua ada nutrisi dan pertumbuhan. Pada usia pertengahan, biasanya anak-anak mempunyai nafsu makan yang bagus. Mereka banyak makan karena kegiatan mereka menuntut energi yang banyak. Dan dalam usia ini berat badannya meningkat 2 kali lipat. Anak-anak memerlukan 2.400 kalori setiap hari, 34 gram protein, dan rata-rata karbohidrat yang
tinggi paling minim harus tetap dipertahankan. Nah, ini ada akibat kekurangan nutrisi dapat mengakibatkan pertumbuhan lamban. Karena nutrisi tersebut hanya untuk mempertahankan hidup dan energi. Dan yang seharusnya kan kalau dia nutrisinya banyak, pertumbuhan kan juga akan baik ya. Tapi kalau dia kekurangan nutrisi, nah nutrisi tersebut untuk mempertahankan hidup dan energinya. Yang ketiga, kesehatan dan kebugaran anak. Perkembangan vaksin untuk berbagai penyakit anak-anak telah membuat anak-anak usia pertengahan selamat dalam masa hidupnya. Lanjut, Bu. Ketika dilanjut. Sampun, Bu. Belum terlihat. Ini di saya sudah ganti, Bu, sebentar. Belum. Bu. Coba diulang lagi. Ervin, Iya. sudah ada tanya? Belum terlihat. Belum. Ini di saya sudah. Belum. Sudah terlihat. Sudah terlihat? Sudah terlihat apa belum? Untuk teman-teman gimana di layarnya? Sudah Belum, ada. sudah dilihat. Sudah terlihat. Sudah ada ya? Saya belum. Sudah. Ada yang belum. Di punya saya belum terlihat nih. Apa saya lanjutkan saja ya? Iya, Bu, nggak apa-apa, tinggal nunggu ini. Sebentar. Apa sinyalnya ya? Mungkin, Bu. Kurang besar. Gimana, Bu? Itu ada yang terlihat, sudah terlihat, cuma kurang besar, Bu. Coba diperbesarkan lagi. Sudah saya besarkan. Saya belum besar. Berarti mungkin kendala sinyal, sebentar, Bu. Mungkin slide bar yang sebelah kiri diperkecil bisa memperbesar, Bu. Slide sebelah kiri. Benar, Pak. Slide bar itu loh, Bu, yang jejer-jejer itu loh diperkecil ke kiri lagi. Itu bisa memperluas tampilan. Di slideshow maksudnya. Garis pembatas antara slide utama dan slide layout yang kiri itu ada garis pembatas. Nah, arahkan mouse-nya ke sana, kemudian tarik ke kiri biar layar utamanya penuh, layar slide-nya yang samping kiri mengecil. Berarti pakai layar utama aja ya. Bentar, Pak. Ini tak kecilkan. Sudah apa belum, Bu Ervin? Masih belum.
Apa Bu Anissa? Bu Anis bisa membantu operatornya, nanti saya yang moderatori. Sebentar, Soalnya di saya tak pindahkan dulu ya filenya. Sudah, ini sudah terlihat jelas. Aspek kesehatan dan kebugaran masa anak-anak. Obesitas, ada obesitas. Penyebabnya adalah kurang olahraga dan banyak makan. Nah, yang kedua bisa jadi penyebab obesitas itu keturunan, dan faktor ketiga adalah lingkungan. Terus apa sih dampak dari obesitas itu? Dampaknya itu anak gemuk biasanya kurang aktif dibandingkan dengan anak yang kurang gemuk. Yang kedua, anak-anak gemuk biasanya tidak tumbuh menjadi gemuk pada mulanya, namun mereka menjadi gemuk setelah dewasa. Dan itu akan menyebabkan berbagai risiko dan masalah kesehatan, misalnya tekanan darah, diabetes, dan jantung. Selanjutnya, Bu. Dilanjut Bu Anis. Kondisi medis pada masa kanak-kanak. Pada umumnya anak sering mendapat sakit, namun penyakit tersebut berlangsung singkat. Umumnya anak terkena virus atau flu. Hanya 1 dari 9 anak yang menderita penyakit kronis seperti migrain atau keluar lagi ya Bu ya. Bentar Bu, agak error kayaknya, sebentar. Ya. Hanya 1 dari 9 anak yang menderita penyakit kronis seperti migrain atau kepala pusing atau penglihatan sudah terlihat Bu. Yang ketiga, penglihatan. Anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun cenderung memiliki penglihatan jarak jauh sebab mata mereka belum matang dan dibentuk secara berbeda daripada orang dewasa. Namun setelah 6 tahun, mata mereka bukan hanya lebih matang tetapi juga dapat memfokuskan penglihatan lebih baik. Next, Bu. Ini saya keluar lagi Bu, benar. Coba saya gantikan ya Bu Tika ya. Iya Bu, coba. Tampilannya. Jenengan close dulu aja untuk tampilannya. Sudah muncul, Bu? Sudah, Bu? Ya. Slide selanjutnya lagi, Bu. Ya, sebentar ya. Slide selanjutnya. Sudah Bu Erwin? Ya. Nah, untuk kesehatan gigi pada anak pertengahan pada usia 6 tahun, anak mengalami
tanggal giginya yang pertama kalinya, selanjutnya diganti dengan gigi yang tetap. Untuk kebugaran anak, latihan fisik itu sangat baik untuk anak-anak. Bentuk jantung dan paru-paru akan kurang baik jika dibandingkan dengan anak-anak yang suka berolahraga. Biasanya mereka yang aktif dalam perkumpulan olahraga secara kelompok, baik kelompok maupun tim, memiliki tubuh yang baik dan sehat. Selanjutnya masih ada guys. Ya. Untuk perkembangan intelektual. Nah, perkembangan intelektual ada beberapa aspek pada usia anak-anak. Perkembangan kognitif pada operasi konkret menurut PISA. Kadang-kadang anak usia antara 5 sampai 7 tahun memasuki tahap operasi konkret, yaitu anak dapat berpikir logis mengenai segala sesuatu. Tapi pada umumnya mereka pada tahap ini berusia kira-kira 11 tahun. Berpikir operasional pada tahap ketiga, anak-anak mampu berpikir operasional. Mereka dapat mempergunakan berbagai simbol, melakukan berbagai bentuk operasional, yaitu kemampuan aktivitas mental sebagai balikan dari aktivitas jasmani yang merupakan dasar untuk mulai berpikir dalam aktivitasnya. Lanjut. Konservasi. Apa itu konservasi? Konservasi adalah salah satu kemampuan yang penting yang dapat mengembangkan berbagai operasi pada tahap konkret. Dengan kata lain, konservasi adalah kemampuan untuk mengenal atau mengetahui bahwa dua bilangan yang sama akan tetap sama dalam substansi berat atau volume selama tidak ditambah atau dikurangi. Anak-anak mengembangkan perbedaan tipe konservasi dalam waktu yang berbeda. Pada usia 6 atau 7 tahun, mereka dapat mengkonservasi substansi. Pada usia 9 atau 10 tahun, mengkonservasi, dan pada usia 11 atau 12 mampu mengkonservasi. Pada dasarnya, ketiga jenis konservasi tersebut adalah identik. Akan tetapi, anak-anak belum mampu mentransfer apa yang mereka telah pelajari, yaitu mengkonservasi satu tipe kepada bentuk lain yang berbeda. Bagaimana konservasi dikembangkan? Tahap 1, anak-anak preoperasional gagal mengkonservasi. Mereka memusatkan perhatian pada satu aspek dalam situasi tertentu, belum mengerti bahwa tempat penyimpanan bola dapat diisi dengan bola lebih dari satu. Sebab anak-anak preoperasional tidak mengerti konsep perubahan. Tahap 2, perubahan transisional. Anak-anak kembali pada kondisi bahwa kadang-kadang mengadakan konservasi, namun kadang-kadang tidak melakukannya. Mereka lebih banyak memperhatikan berbagai hal yang tidak terpaku pada satu aspek saja dalam situasi tertentu, seperti berat, lebar, panjang, dan lebar, dan tebal. Akan tetapi mereka gagal mengetahui bagaimana satu yang lain. Untuk tahap 3, anak-anak dapat mengkonservasi dan dapat memberikan alasan secara logis terhadap jawaban yang telah ia berikan. Untuk selanjutnya, akan akan saya ambil alih. Bapak Nur. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan saya ambil alih. Yang kedua adalah perkembangan emosional. Beberapa aspek perkembangan emosional pada usia kanak-kanak. Yang pertama adalah gangguan emosional pada kanak-kanak. Merupakan gangguan penyebab ketakutan pada kanak-kanak untuk melakukan kegiatan. Biasanya seperti ketakutan pada suasana gelap, takut pergi ke dokter, ketakutan terhadap orang dewasa, dan lain-lain. Yang kedua, beberapa tipe masalah emosional. Kebrutalan atau keberingasan anak nampak pada perilakunya. Mereka menunjukkan suatu perbuatan yang seringkali memerlukan bantuan orang lain. Misal berkelahi, berbohong, mencuri, merusak benda,
Dalam hubungan ini kita dapat melihat bahwa berbagai alasan anak-anak tersebut tetap sama dalam tahap konkret. Yang ketiga adalah gangguan kecemasan. Berbagai gangguan kecemasan dimulai pada masa kanak-kanak. Gangguan kecemasan tersebut dapat berupa gangguan keinginan terpisah dan ketakutan sekolah. Gangguan keinginan terpisah dari orang terdekat disebabkan berbagai hal yang berbeda-beda dan dapat berakibat akan mengalami sakit kepala, sakit perut, dan sebagainya. Yang keempat adalah takut sekolah. Kondisi semacam ini mungkin juga merupakan keinginan terpisah, namun ketakutan terhadap guru yang keras atau mendapat tugas yang berat di sekolah, hal ini adalah wajar. Ketakutan ini tidak disebabkan oleh anak, melainkan lingkungan yang tidak kondusif. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, suasana sekolah harus diubah. Yang kelima adalah kematangan sekolah. Kematangan sekolah merupakan suatu kondisi di mana anak telah memiliki kesiapan cukup memadai, baik dilihat dari fisiknya maupun mental, untuk dapat memenuhi tuntutan pendidikan formal. Dalam hubungan tuntutan yang bertalian dengan aspek penguasaan materi atau bahan belajar dan interaksi dengan lingkungan sekolah, secara umum terjadi pada usia 5 atau 6 tahun. Yang keenam adalah depresi pada masa kanak-kanak. Depresi dapat pula dialami oleh anak-anak. Anak-anak yang mengalami depresi sedikit sekali suka berjalan atau berteriak. Gejala-gejala depresi antara lain adalah gangguan konsentrasi, kurang tidur, selera makan yang kurang, mulai berbuat kejelekan di sekolah, tidak merasa bahagia, selalu mengeluh karena penyakit jasmani yang diderita, dan selalu merasa bersalah. Yang selanjutnya adalah perawatan problema emosional. Pilihan untuk perawatan secara khusus untuk gangguan tertentu sangat bergantung pada berbagai faktor. Misalnya adalah problema yang bersifat alamiah, kepribadian anak, kesediaan orang tua untuk berpartisipasi, kemudahan diperolehnya perawatan dalam masyarakat, sosial ekonomi orang tua, dan orientasi profesional pada pertama kali berkonsultasi. Yang terakhir adalah stres. Stres di sini adalah perasaan tertekan disertai dengan meningkatnya emosi yang tidak menyenangkan seperti cemas, gelisah, takut, sedih, atau marah yang relatif berlangsung lama. Stres dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain suasana dalam keluarga yang seringkali diwarnai konflik, sikap orang tua yang selalu menuntut pada anak, sekalipun demikian stres jarang ditemukan pada kanak-kanak. Selanjutnya oleh moderator. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KP2, perkembangan bahasa, sosial, moral, dan sikap. Dalam perkembangan bahasa, terbagi atas dua periode besar, yaitu yang pertama periode prelinguistik terjadi 0 sampai 1 tahun dan periode linguistik 1 sampai 5 tahun. Di dalam periode linguistik terbagi dalam 3 fase, yaitu fase satu kata atau holofrase, yang kedua fase lebih dari satu kata, yang ketiga fase diferensiasi. Jenis-jenis bahasa. A. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah cara seseorang berkomunikasi dengan mempergunakan bagian-bagian dari tubuh, yaitu melalui gerak isyarat, ekspresi wajah, sikap tubuh, dan langkah. Yang B. Bicara. Bicara merupakan salah satu alat komunikasi yang paling efektif bagi anak. Bicara tidak sekedar merupakan prestasi, akan tetapi juga berfungsi untuk mencapai tujuannya. Misalnya yang pertama, sebagai pemuas kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, sebagai alat untuk menarik perhatian orang lain. Yang ketiga, sebagai alat untuk membina hubungan sosial. Yang keempat, sebagai alat untuk mengevaluasi diri sendiri. Yang kelima, dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan orang lain. Yang keenam, untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Selanjutnya, yang C, potensi anak berbicara didukung oleh beberapa hal. Yang pertama, kematangan alat berbicara. Kedua, kesiapan berbicara. Ketiga, adanya model yang baik untuk dicontoh oleh anak. Yang keempat, kesempatan berlatih. Yang kelima, motivasi untuk belajar dan berlatih. Yang keenam, bimbingan. Yang D, gangguan dalam perkembangan berbicara. Ada dua, yang pertama anak cengeng dan yang kedua anak sulit memahami isi pembicaraan orang lain. B, perkembangan sosial, moral, dan sikap. Yang pertama, perkembangan sosial.
Perkembangan sosial pada anak, peranan orang tua sangat penting, terutama dalam mengembangkan keterampilan bergaul bagi anak. Oleh karena itu, selain memberikan anak kepercayaan dan kesempatan, orang tua juga diharapkan memberikan penguatan melalui ganjaran atau hadiah pada anak saat berperilaku positif. Sebaliknya, orang tua juga memberikan hukuman pada anak saat bertingkah laku negatif. Ganjaran atau hadiah. Ganjaran atau hadiah adalah berbagai bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap suatu prestasi yang telah dicapai oleh seseorang atau sekelompok anak dalam aktivitas tertentu. Adapun fungsi dari hadiah, yang pertama memiliki nilai pendidikan, kedua memberikan motivasi kepada anak, yang ketiga memperkuat perilaku. B. Hukuman. Hukuman merupakan sanksi fisik maupun psikis terhadap suatu kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak dengan sengaja. Fungsi dari hukuman yang pertama, fungsi restriktif, kedua fungsi pendidikan, ketiga penguat motivasi. Syarat-syarat hukuman, yang pertama, sebaiknya hukuman segera diberikan kepada anak yang membuat kesalahan. Yang kedua, diberikan secara konsisten. Yang ketiga, hukuman diberikan bersifat konstruktif. Yang keempat, hukuman bersifat impersonal. Yang kelima, dalam memberikan hukuman disertai alasan. Yang keenam, sebagai alat membangkitkan hati nurani anak. Yang ketujuh, diberikan pada tempat dan waktu yang tepat. Monggo, silakan dilanjutkan. Ya, terima kasih, Bu Ria. Untuk yang kedua, yaitu perkembangan moral dan sikap. Pada awal masa kanak-kanaknya, biasanya mereka akan mengidentifikasi dirinya dengan ibu dan ayahnya atau orang lain yang dekat dengannya. Pada masa selanjutnya, anak-anak mulai mengidentifikasi dirinya dengan tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan, pimpinan masyarakat, atau orang-orang yang berprestasi dalam bidang olahraga dan sebagainya. Beberapa proses pembentukan perilaku dan sikap anak antara lain A. Imitasi. Dalam hal ini, imitasi berarti peniruan sikap, cara pandang, serta tingkah laku orang lain yang dilakukan dengan sengaja oleh anak. Pada umumnya, anak mulai mengadakan imitasi atau peniruan sejak usia 3 tahun, yaitu meniru perilaku orang lain yang ada di sekitarnya. Anak juga akan meniru sesuatu yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi bukan yang diucapkan atau dikatakan oleh orang tuanya terhadap orang lain. Yang B, internalisasi. Internalisasi adalah suatu proses yang merasuk pada diri seseorang atau anak karena pengaruh sosial yang paling mendalam dan paling langgeng dalam kehidupan orang tersebut. Suatu nilai, norma, atau sikap semacam itu selalu dianggap benar. Begitu nilai, norma, dan sikap tersebut terinternalisasi pada diri anak, sukar diubah dan menetap dalam waktu yang cukup lama. C. Introvert dan ekstrovert. Introvert adalah kecenderungan seseorang untuk menarik diri dari lingkungan sosialnya. Minat, sikap, atau keputusan-keputusan yang diambil selalu berdasarkan pada perasaan, pemikiran, dan pengalamannya sendiri. Orang yang mempunyai sifat introvert biasanya memiliki sifat pendiam dan kurang bergaul, bahkan seakan-akan tidak memerlukan bantuan orang lain karena kebutuhannya dapat terpenuhi sendiri. Ekstrovert adalah kecenderungan seseorang untuk mengarahkan perhatian keluar dirinya, sehingga segala minat, sikap, dan keputusan-keputusan yang diambil lebih banyak ditentukan oleh orang yang bergaul ramah, aktif, banyak berinisiatif, serta banyak temannya. Lanjut, Bu. Sudah, Bu? Iya, sudah.
D. Kemandirian. Dalam pengertian umum, kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, baik dalam bentuk material maupun moral. Sedangkan pada anak, pengertian atau istilah kemandirian seringkali dikaitkan dengan kemampuan anak untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kemampuan sendiri tanpa bantuan orang dewasa. Dasar kemandirian adalah adanya rasa percaya diri untuk menghadapi sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang E, ketergantungan. Anak-anak pada usia 6-12 tahun karena kebutuhan hidupnya sangat tergantung kepada orang tua atau orang dewasa lain, terutama yang masih ada hubungan keluarga, misalnya kakak kandung atau orang lain yang tinggal satu rumah dengannya. Akan tetapi karena bertambahnya usia dan perkembangan jasmani dan rohaninya, ketergantungan tersebut maka berkurang rasa mandiri. Lanjut, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Untuk F, bakat atau aptitude merupakan potensi dari seseorang yang dengan adanya rangsangan tertentu memungkinkan orang mengungkapkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang seringkali melebihi orang lain. Menurut ilmu pengetahuan, terdapat dua jenis bakat yang dimiliki dan dapat dikembangkan, yaitu satu, bakat yang bertalian dengan kemahiran atau kemampuan mengenai suatu bidang pekerjaan khusus. Seperti contoh, orang berbakat dagang, menulis atau menyusun karangan, dan sebagainya. Bakat semacam ini disebut juga vocational aptitude. Yang kedua, bakat yang diperlukan untuk berhasil dalam tipe pendidikan tertentu atau pendidikan khusus. Misalnya, bakat melihat ruang atau dimensi yang diperlukan oleh arsitek. Bakat semacam ini disebut scholastic aptitude. 3 faktor utama yang dapat mempengaruhi tampilnya bakat anak yaitu 1. Faktor motivasi. Faktor motivasi berhubungan erat dengan daya juang anak untuk mencapai suatu sasaran tertentu. 2. Faktor nilai atau value. Faktor nilai atau value berkaitan dengan bagaimana seseorang memberi arti terhadap hasil pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya. 3. Konsep diri. Anak yang memiliki konsep diri yang positif selalu berusaha berinteraksi secara timbal balik dengan sukses yang merupakan aktualisasi bakatnya. Lanjut, Bu. Untuk KB3, perbedaan individu anak usia sekolah dasar. A. Perbedaan pada perkembangan fisik. Menurut Tanner, 1973, pertumbuhan rata-rata anak usia 7 tahun tidak jauh berbeda dengan anak usia 9 tahun. Rata-rata pertumbuhan tersebut juga sangat berbeda antara ras atau bangsa di berbagai negara. Pada umumnya, anak-anak yang lebih tinggi tidak kekurangan nutrisi dan jauh dari penyakit. Dan anak-anak tersebut lebih cepat matang daripada anak yang kekurangan gizi maupun sering menderita sakit. Selain itu, faktor lingkungan juga berperan dalam mempertajam perbedaan individu anak. Kondisi kesehatan anak dapat berbeda karena selain faktor penyakit bawaan, juga karena kondisi lingkungan sekolah dan kelas. Pada umumnya, anak laki-laki lebih banyak mengalami kecelakaan. Pada umumnya, anak laki-laki suka melakukan olahraga fisik yang mengandung resiko. Ginsberg dan Miller 1982. Espenset 1960 mendeteksi bahwa pada anak usia 7-12 tahun yang aktif secara fisik akan mudah meningkatkan kemampuan motorik.
Sudah, Bu. Lanjut. Perbedaan pada perkembangan motorik anak laki-laki dan perempuan. Pada usia 1, perilaku yang terpilih dalam gerakan anak perempuan lebih superior dan teliti, sedangkan anak laki-laki lebih superior dalam kekuatan, dan beberapa tindakannya kurang kompleks. Ada kemungkinan saling menyalip, anak-anak dapat melempar dan dengan pergeseran berat yang tepat dan langkah yang tepat. Pada usia 2 tahun, perilaku yang terpilih yaitu keseimbangan dengan berdiri satu kaki tanpa memperhatikan kemungkinannya. Anak-anak dapat melompat secara teliti dalam segi tempat yang sempit. Anak-anak mampu melakukan lompatan yang tepat. Pada usia 3 tahun, perilaku yang terpilih yaitu memiliki kekuatan menggenggam secara ajak dengan tekanan 6 kg. Pada usia tersebut, anak laki-laki dan perempuan suka bergabung dalam permainan kelompok. Pada usia 4 tahun, perilaku yang terpilih yaitu anak perempuan dapat melompat setinggi 21 cm, sedangkan anak laki-laki dapat sampai 10 inci. Anak laki-laki dapat berlari 49,5 meter per detik, anak perempuan kurang dari 37,5 meter per detik. Untuk usia 5 tahun, anak laki-laki melompat setinggi 150 cm, sedangkan anak perempuan melompat setinggi 135. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil studi di atas bahwa apabila laki-laki dan perempuan di kelas 3, 4, dan 5 SD diberi pendidikan jasmani yang sama, maka pada beberapa hal anak perempuan akan berhasil lebih baik daripada anak laki-laki. Maka dari itu seorang guru harus menyadari perbedaan-perbedaan pada aspek fisik pada setiap siswanya, serta tahu bahwa perbedaan tersebut bisa saja sewaktu-waktu mengalami perubahan karena pengaruh berbagai faktor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Tika. Terima kasih Bu Riza. Untuk yang B, perbedaan pada umumnya memasuki jenjang pendidikan SD pada usia 6 tahun, di mana diperkirakan sudah siap menerima pelajaran dan dapat mengalami kemajuan belajar secara teratur dalam tugas sekolah. Walaupun demikian, ada siswa yang pada usia tersebut belum mampu mengikuti pelajaran yang diberikan secara teratur. Dan kadang-kadang ketidakmampuan siswa yang keluar dalam bentuk tidak bisa mengerjakan tugas sekolah dianggap guru sebagai suatu kemalasan. Yang C, perbedaan pada perkembangan moral. Perbedaan yang dapat terjadi pada aspek perkembangan moral pada individu lingkungan bukan bawaan lahir. Lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan guru atau masyarakat membuat perbedaan pada perkembangan moral seseorang. Contoh perbuatan baik yang diberikan orang tua dan guru dengan cepat akan ditiru anak usia SD seperti apa adanya. Perbedaan perkembangan moral menurut pandangan para ahli. Yang pertama menurut penyakit dan tahapan moral. Yang kedua menurut Kohlberg dan alasan moral. Lanjut, Bu. Sudah. Yang pertama menurut Piaget dan tahapan moral. Menurut Piaget, konsepsi anak mengenai moralitas berkembang pada 2 tahap utama yang sejajar dengan tahap-tahap praoperasional. Pada umumnya, orang mengalami tahapan moral pada waktu yang berbeda, namun urutannya tetap sama. Tahap pertama, hambatan moralitas atau heteronom morality, bercirikan kekakuan penyesuaian yang sederhana. Yang tahap kedua, moralitas kerjasama, autonomous morality, bercirikan moral yang fleksibel. Yang kedua, menurut Kohlberg dan alasan moral. Menurut Kohlberg ada korelasi antara tingkat Kohlberg menuliskan 3 tingkatan alasan moral sebagai berikut. Tingkat 1, prakonvensional morality. Anak usia 4-10 tahun
anak masih di bawah pengawasan orang tua dan mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Tingkatan kedua, konvensional morality. Anak berusia 10-13 tahun. Anak-anak telah menginternalisasikan figur kekuasaan standar. Mereka patuh pada peraturan untuk menyenangkan orang lain atau mempertahankan perintah. Tingkat ketiga, post-conventionality. Anak usia 13 tahun lebih. Moralitas penuhnya internal. Banyak anak telah mengenal beberapa konflik standar moral dan milih di antara standar. Di perbedaan pada perkembangan kemampuan. Setiap anak usia SD mempunyai kemampuan berbeda-beda. Kemampuan di sini dapat diartikan sebagai kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, atau kemampuan kognitif. Kemampuan berkomunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kalimat yang bermakna, logis, dan sistematis. Kemampuan berbahasa sangat dipengaruhi oleh faktor intelektualitas dan lingkungan. Selain juga faktor fisik yaitu kemampuan bersosialisasi pada seseorang anak pun berbeda-beda. Seorang anak yang sudah terbiasa ikut ibunya ke pengajian atau arisan akan mempunyai sikap yang berbeda dalam menyikapi teman-temannya dibandingkan anak yang selalu di rumah saja. Perbedaan dalam bersosialisasi pada anak-anak banyak dipengaruhi oleh lingkungan teman sebayanya dan juga karena pengaruh kemajuan teknologi. Monggo dilanjut Bu Anis. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi KB 4 yaitu tentang jenis-jenis kebutuhan anak usia sekolah dasar. Sesuai dengan perkembangan fisik anak usia SD yang bersifat individual, maka pada masa tumbuh kembang tersebut kebutuhan anak pun juga akan bervariasi. Berbagai kebutuhan anak usia SD yang pertama adalah jasmania. Anak usia SD memasuki tahapan perkembangan moral dan sosial yang memperhatikan pemuasan keinginan dan kebutuhannya sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Anak usia SD sudah mulai merasakan adanya kebutuhan untuk melindungi diri dari bahaya, baik itu fisik maupun psikis. Kebutuhan rasa aman siswa akan terpenuhi bila guru dapat menghadirkan suasana kelas yang tenang dan damai. Kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang. Anak usia SD kelas tinggi terutama memiliki kebutuhan untuk disayangi dan menyayangi teman serta kebutuhan untuk memberikan rasa cinta terhadap suatu benda. Di sini guru perlu peka untuk mengarahkan anak-anak agar rasa kasih sayang yang sudah ada dapat terpelihara dan menjadikan anak-anak bersikap penuh kasih terhadap sesuatu. Misalnya, menunjukkan minat siswa yang sudah dipunyainya, memupuk, serta memelihara minat atau hobi para siswa. Kebutuhan yang ketiga adalah memiliki. Pada usia SD kelas rendah, kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki masih dominan. Mereka mulai meninggalkan dirinya sebagai pusat perhatian, masih suka memuji diri sendiri, dan membandingkan dirinya dengan teman. Kebutuhan untuk memiliki pada setiap anak akan berbeda tergantung dari perkembangannya. Kebutuhan untuk dimiliki adalah berhubungan dengan mulainya masa membentuk kelompok bermain atau geng. Dan kebutuhan yang keempat adalah aktualisasi diri. Anak SD kelas tinggi mulai ingin merealisasikan potensi yang dimiliki sehingga anak berusaha memenuhi kebutuhannya dengan sikap persaingan, berusaha mewujudkan keinginannya yang tinggi dan perlu, dan kebutuhan berprestasi untuk menjadi terhebat dalam mencapai prestasi. Di sini, guru berfungsi untuk memotivasi sikap kompetisi pada anak-anak menjadi kompetisi yang sehat dan terarah. Peranan guru dalam memenuhi kebutuhan anak adalah memberikan dan meningkatkan motivasi siswa agar mereka berkembang positif dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut De Coco dan Crawford pada tahun 1974, dia mengajukan 4 peranan guru. Yang pertama, membangkitkan semangat siswa. Yang kedua, memberikan harapan yang realistis. 3, memberikan insentif. Dan yang keempat adalah memberi pengarahan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah
mempresentasikan modul 2. Mohon maaf tadi ada kendala teknis ya. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab akan saya buka 2 sesi. Setiap sesi ada 3 pertanyaan dari penanya masing-masing kelompok. Nanti minta tolong untuk Bapak Ibu bisa mengangkat tangan di layar, biar nanti saya tahu siapa yang bertanya. Monggo Ibu Anastasia Feril dari kelompok berapa? Kelompok 4, Bu. Nggih. Terima kasih. Ini saya mau tanya terkait dengan perkembangan fisik pada anak ya. Di lingkungan saya mengajar itu ada seorang anak usia SMP kelas 9, laki-laki, namun ukuran tinggi badannya itu sekitar 1 meter. Nah, kalau kita lihat dari orang tuanya, mereka itu memiliki tinggi badan rata-rata orang pada umumnya. Nah, yang ingin saya tanyakan yang pertama, menurut Bapak Ibu, kondisi anak seperti ini itu disebut sebagai stunting atau hanya anak yang pendek? Kemudian yang kedua, bagaimana peran sekolah agar anak ini nyaman dalam belajar dan tidak menjadi bahan bully oleh teman-temannya? Untuk yang Terima kasih, Bu. Untuk yang kedua diulangi dulu, Bu. Kecepatan. Yang kedua, bagaimana peran sekolah agar anak yang memiliki ukuran seperti itu nyaman dalam belajar dan tidak menjadi bahan bully oleh teman-temannya? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada Bu Umil ya. Bu Umil tunjuk jari. Silakan Bu Umil dari kelompok berapa? Dari kelompok 6. Terima kasih ya. Tadi salah satu disebutkan di sini tadi ada anak itu mempunyai gejala yang tidak dapat tidur, terus selera makannya kurang, berbuat yang tidak selalu merasa. Mohon maaf Bu Umil, terputus-putus Bu, kurang dengar saya. Nggih. Ya, saya ulangi lagi ya. Nggih, Sudah Bu. dengar, Bu? Saya ulangi. Tadi kan di situ dijelaskan salah satunya di sini adalah ada seperti ini, memperlihatkan gejala tidak dapat tidur, selera makannya kurang, berbuat yang tidak baik di sekolah dan selalu merasa bersalah. Tadi di sini termasuk depresi pada masa anak. Yang saya tanyakan itu pada usia berapa dan sampai berapa? Terima kasih. Berarti yang saya tangkap pada usia berapa gejala depresi tadi dapat terjadi pada anak gitu nggih? Pada usianya nggih? Pada usianya. Monggo Bu Dita dari kelompok berapa? Boleh ya. Tadi sudah ada perwakilan kelompok Bu Feril, saya masih boleh. Oh, yang lain dulu nggih, yang kelompok yang belum bertanya. Oke, monggo. Nggih. Pak Mualim kelompok 6 nggih. Bu Aila monggo dari kelompok 4 nggih Bu Aila. Saya perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1. Oh nggih Bu, monggo. Maaf. Saya mau tanya Bu, ini di lingkungan tempat tinggal saya nih ada anak. Lah, anak ini dia usianya sudah masuk di SD. Namun dia ini kalau sedikit bicara ini dia tuh kalau disuruh gurunya untuk bicara tuh nggak mau bicara. Tapi dari segi intelektual dia tuh cakap, dia tuh mampu mengikuti. Nah, yang saya tanyakan tuh bagaimana cara guru untuk mengembangkan atau mengoptimalkan kemampuan agar dia tuh mau berbicara. Terkadang dia tuh kalau di sekolah itu kalau ditanya apa nggak jawab. Terus misalnya nggak membawa apa-apa, dia nggak jawab tapi menangis. Seperti itu, Bu. Nggih. Untuk sesi pertama 3 pertanyaan dulu nggih dari masing-masing kelompok. Tadi ada pertanyaannya Bu Anastasia Feril dari kelompok 4 tentang perkembangan fisik anak, ukurannya tinggi badannya hampir 1 meter padahal orang tuanya itu tingginya standar. Apakah kondisi tersebut adalah kondisi stunting? Ya Bu. Yang kedua, bagaimana peranan sekolah agar
anak tersebut dapat nyaman dalam belajar. Yang kedua, pertanyaan dari Bu Umil, kelompok 6, yaitu tadi ada gejala sulit tidur, gejala depresi. Nah, gejala-gejala tersebut terjadi pada usia berapa? Sampai berapa? Begitu. Kemudian dari kelompok 1, Bu Ayla, ada anak usia masuk SD tetapi belum masuk SD karena bicaranya kurang cakap. Namun intelektualnya sudah mencukupi atau bisa masuk SD gitu nggih. Bagaimana cara guru mengoptimalkan perkembangan dari anak tersebut? Monggo dari kelompok 2 bisa menjawab dari ketiga pertanyaan dari kelompok 4, kelompok 6 dan kelompok 1. Monggo dari siapa dulu? Bu Umi, Bu Riza, Pak Nur, Bu Ervin atau Bu Ria? Monggo Bu. Halo. Halo Bu. Nggih. Bu Umi nggih. Halo, monggo kelompok 2. Bukan, Verdi. Nggih, monggo Bu Ervin mau menjawab pertanyaannya sinten nggih? Saya mau menanggapi Nggih. Bu Anastia. Nggih, monggo. Anastia, untuk perkembangan fisik SMP ya. Nggih. Apakah itu termasuk stunting atau bukan? Nah, untuk ciri-ciri stunting emang ada tumbuh pendek, terus sering sakit apa tidak anak tersebut? Sepertinya tidak, Bu. Jadi anaknya sekolahnya normal. Apakah menurunkan kemampuan kognitifnya? Tidak juga. Jadi dibilang pinter ya enggak, tapi ya rata-rata begitu. Benar. Kalau ciri-ciri anak stunting itu ada beberapa ya, Bu ya. Yang pertama juga ada tumbuh pendek, terus kedua sering sakit, ketiga menurunnya kemampuan kognitif. Mungkin karena kekurangan gizi anak stunting. Untuk perkembangan fisik, memang kalau usia SMP, anak SMP, biasanya anak laki-laki pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan anak perempuan. Anak laki-laki biasanya kalau udah dia masuk ke SMA, dia juga akan tumbuh secara drastis. Terus bagaimana peran sekolah agar kegiatan belajar itu nyaman, dia tidak dibully, arahkan anak-anak atau teman-temannya untuk tidak membuli. Bagaimana Bu Anastia? Monggo Bu Feril, apakah sudah? Nggih, terima kasih Bu. Gini, itu kan anaknya sekarang sudah SMA ya. Sekarang juga tingginya tetap seperti itu. Dan yang saya tanyakan dulu tadi itu kan saya lihatnya anaknya sudah kelas 9. Jadi umur sekitar 16 atau 15 tahun ya. Tingginya seperti itu. Apakah kalau stunting itu ada 3 faktor tadi ya? Itu semua atau hanya salah satu bisa disebut sebagai stunting? Stunting kan karena gagal kembang ya Bu. Gagal kembang karena kekurangan gizi itu juga akan berpengaruh terhadap kecerdasan anak. Dan anak itu juga sering sakit. Jadi ada beberapa dampak dari stunting tersebut. Saya rasa seperti itu, Bu Feril. Iya, jadi menurut Ibu tadi anaknya stunting atau memiliki tubuh yang pendek begitu? Memiliki tubuh yang pendek. Oh, mungkin iya. karena faktor keturunan bukan dari keluarganya, mungkin ada keturunan dari mbah-mbahnya yang orangnya tuh pendek, tidak mengikuti keturunan dari cangkupan keluarga inti, keluarga yang ayah atau ibunya atau kakaknya itu. Oke. Terima kasih Bu atas jawabannya.
Nggih, sama-sama. Masih ada 2 pertanyaan lagi di sesi 1 dari Bu Umil kelompok 6. Untuk Bapak Ibu ada yang mau menjawab untuk gejala pada usia berapa depresi itu? Baik, untuk pertanyaan Bu Umi akan coba saya tanggapi. Oke. Untuk anak-anak yang mengalami gangguan depresi tadi ya, yang gejalanya susah tidur, susah makan, atau menarik diri dari lingkungan, dan ada mengeluhkan gejala sakit misalnya. Biasanya untuk anak-anak ini adalah di usia balita pun sudah dapat mengalami depresi. Misalnya usia 3-4 tahun itu sudah dapat mengalami depresi. Dan biasanya untuk anak-anak yang pada usia balita ini atau preschool sudah mengalami depresi, maka akan berisiko lebih tinggi untuk mengalaminya kembali pada usia SMP atau SMA. Jadi untuk anak-anak yang sudah diketahui mengalami gejala depresi awal, misalnya untuk balita, diharapkan untuk segera dikonsultasikan dengan psikiater atau gurunya membimbing. Terima kasih. Ada tambahan yang lain? Ya, gimana Bu Umil untuk jawabannya dari Pak Nur? Ya, di sini kan apa itu loh, di tempat saya itu kan ada anak yang berusia 8 tahun itu mempunyai ciri-ciri yang seperti tadi. Apakah dari berapa tahun? Padahal di saya itu ada yang usianya 8 tahun tapi mempunyai ciri seperti itu. Ya, untuk gejala depresi sendiri kan biasanya dimulai dari anak kecil, Bu. Untuk usia balita sendiri itu kan biasanya seperti kita lihat tantrum apa itu kan bisa menunjukkan gejala depresi. Jadi dari balita sudah ada gejala depresi untuk sudah diatasi. Kalau usia 8 masih mengalami seperti itu, biasanya yang baru mulai atau dari kecil sudah pernah mengalaminya. Berarti yang umur 8 tahun yang itu pada masa anak-anak itu enggak? Oke, Bu Umil menambahin kalau untuk depresi ini gejalanya memang ada gangguan konsentrasi, kurang tidur dan selera makan kurang yang pada ini jasmaninya ya. Tadi Pak Nur sudah menjawab untuk ini berkelanjutan. Seandainya dia waktu kanak-kanak atau balita dia mengalami depresi atau gangguan konsentrasi, maka ada kemungkinan di usia SMP maupun SMA itu dia juga dapat mengalami gangguan tersebut. Oh, berarti itu ya. Berarti dilihat dari masa kanak-kanaknya dulu gitu ya. Oh ya, terima kasih. Ya, untuk satu lagi pertanyaan dari Bu Ayla, monggo. Iya, Bu. Oh, monggo Bu Riza dulu aja. Ya. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Ayla. Yang pertanyaannya itu seperti ini ya, Bu Ayla ya. Di lingkungan tempat tinggal Bu Ayla itu ada anak yang kalau di sekolah itu malu. Kalau mengerjakan, dia itu bisa mengerjakan, tetapi malu untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Begitu ya, Bu Ayla? Iya. Ya, mungkin ya Bu, itu anaknya itu merasa malu. Dan mungkin kalau dengan malu, dengan apa yang dia pikirkan, mungkin Bapak Ibu guru itu bisa membantu dengan mendekatinya, dengan cara selalu memperhatikan dia, menanyakan apa yang dia lakukan setiap hari di rumah. Mungkin seperti itu, Bu. Memberikan perhatian yang khusus terhadap anak tersebut. Sudah, Bu, sudah. Tapi malah dia itu sering menarik diri dari lingkungannya itu. Terkadang diajak bermain sama temannya, dia malah bermain sendiri. Sama gurunya diajak main, awalnya mau, tapi lama-lama dia akhirnya bermain sendiri. Ya, apa itu, Bu, orang tuanya itu juga perhatiannya dari orang tua juga ada, Bu. Mungkin juga anak itu
kurang mendapat perhatian dari orang tuanya mungkin? Kalau sepengetahuan saya, kalau perhatian itu orang tuanya perhatian Bu, karena dia anak kedua dari 3 bersaudara dan kalau masnya tuh juga anaknya ya aktif gitu Bu. Cuma yang nomor anak ini berbeda. Jadi dengan cara itu ya Bu ya, mungkin dengan cara gurunya itu lebih memperhatikan lagi kegiatan anak tersebut. Boleh mau menambahi? Ya. Ya Bu Riza. Gimana Bu Ayla, sudah? Ibu. Terima kasih. Untuk sesi pertama sudah berjalan, sekarang saya mau buka sesi kedua, nggih. Monggo Bu Rindiana. Dari kelompok berapa Bu Rindiana? Dari kelompok 5. Nggih. Ya, mau bertanya tentang hukuman yang diberikan pada anak-anak. Nah, jika anak-anak itu kan ada yang kadang melakukan sebuah kesalahan, tapi tipe anak-anak itu kan berbeda. Ada yang masa bodoh kalau dimarahin, ada yang baper, terus ada yang sedang. Nah, itu kira-kira hukuman yang paling tepat untuk anak-anak yang hiperaktif tapi dia gampang baper itu gimana Bu? Sama contoh hukuman yang bersifat konstruktif dan impersonal itu seperti apa? Contoh apa Bu? Hukuman yang bersifat konstruktif sama yang bersifat impersonal. Nggih. Terus ini yang kalau misal hukuman buat anak hiperaktif tapi dia masa bodoh, kalau dimarahin ya bodoh amat gitu. Itu gimana Bu? Cara hukumannya yang ngena tapi dia tidak membuat dia kayak trauma. Ngena yang cuek gitu nggih? Nggih. Nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Erdia, monggo. Bu Erdia di kelompok berapa? Dari kelompok 3. Halo. Nggih, Bu, monggo. Untuk pertanyaannya, Bu? Kan ada anak SD yang tidak mau sekolah itu karena diejek nangisan. Nah, dari masalah tersebut bagaimana guru mengatasi dan bagaimana peran guru dalam perkembangan emosi pada anak? Terima kasih. Maaf Bu, yang terakhir kurang terputus tadi, kurang dengar. Bagaimana peran guru dalam perkembangan emosi pada anak? Okay. Ada yang mau tanya lagi? Atau cukup dulu nggih? Untuk pertanyaannya dari Bu Rindiana, kelompok 5. Nggih. Sinten Pak, ini di saya nggak kelihatan namanya soalnya. Mualim. Nggih, Pak Mualim. Monggo Pak Mualim. Mau tanya, apakah stunting itu bisa dicegah atau dikurangi? Maksudnya biar tidak terlalu maksudnya gini, mungkin ada salah satu usaha sebelum waktu proses kehamilan dari ibu ya, agar gejala stunting itu bisa diminimalisir. Berarti apakah stunting itu bisa dicegah nggih Pak nggih? Bisa nggih. Nggih, baik, untuk tadi ada 3 pertanyaan untuk sesi kedua dari Bu diberikan pada anak-anak. Nah, hukuman yang paling tepat untuk anak hiperaktif dan gampang baper, dan hukuman yang paling tepat untuk anak hiperaktif dan cuek. Nggih Bu Rindiana nggih. Terus untuk contohnya, contoh hukuman konstruktif dan
impersonal itu seperti apa. Yang kedua dari Bu Erdia, kelompok 3, ada anak SD yang dibully, bagaimana peran guru dalam menata emosi pada anak tersebut. Kemudian dari Pak Mualim, tadi apakah stunting itu bisa diminimalisir atau bisa dicegah? Pak Mualim kelompok berapa nggih Pak Mualim? Kelompok 6. Oke, kelompok 6. Monggo untuk kelompok 2 mau menjawab dan menanggapi pertanyaan di sesi 2. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Rindiana ya mengenai hukuman. Oke. Sebenarnya kalau pemberian hukuman itu kan kita melihat terlebih dahulu dengan masing-masing karakter dari anak itu sendiri. Nah, tadi yang dipertanyakan adalah hukuman apa jika anak itu hiperaktif tapi baper. Nah, kalau anak yang baper ini, maka kita saat kita memberikan hukuman itu hindari kita itu memberikan hukumannya itu langsung di depan kelas seperti itu, Bu. Karena kalau di depan kelas maka kan si anak akan merasa dia itu lebih emosional ya. Dia akan lebih emosional seperti itu. Sedangkan untuk hukuman untuk anak yang mungkin terkesannya cuek, nah di sini kita harus memberikan tegas dan itu sifatnya adalah perulangan. Begitu. Kemudian untuk contoh hukuman yang konstruktif dan hukuman yang impersonal. Hukuman yang bersifat konstruktif di sini kan tujuannya untuk membina dan mengadakan perubahan perilaku anak. Misalkan ada anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, kita bisa meminta anak itu untuk membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu dengan kita sendiri itu memantau perilaku si anak itu. Kemudian untuk hukuman yang bersifat impersonal itu adalah hukuman yang diberikan itu jangan ditujukan kepada pribadi anak. Jadi kita mengenai anak itu tapi kita menyebutnya di depan kelas itu adalah secara global untuk seluruh anak, tapi kita mengacu pada perilaku si anak itu. Gitu. Oh, berarti kalau yang gimana Bu Rindiana? Impersonal tuh kayak sindiran gitu ya, Bu? Iya, sindiran secara umum tapi ngena di hati gitu, Bu. Tapi itu biasanya anak-anak bilang, "Loh, senengannya nyindir," kayak gitu. Iya, memang. Tapi kalau kita langsung menuju misalnya di depan kelas ya, langsung kita menunjuk si anak itu, maka untuk si emosionalnya anak itu sendiri juga pasti akan berdampak begitu. Iya. Terus yang ini, yang tadi hukuman buat anak yang cuek, yang perulangan itu gimana, Bu, maksudnya? Jadi kita mengulang-ulang, misalkan misalnya anaknya ini suka berantem gitu, Ibu ya. Iya. Hari pertama mungkin kita mengingatkan dia, kita dekati dia, kita memberikan bentuk kasih sayang mungkin ya. Kita peduli sama dia. Mungkin esok harinya kita mengulangi lagi sampai mungkin si anak itu bisa mengatur dari segi emosionalnya anak itu. Jadi kita harus telaten gitu. Telaten, Ibu. Iya, telaten istiqomah. Terus apa ya? Ya, gimana Bu Rindiana? Nggih, sampun, Bu. Kalau misal gini, Bu. Tadi mau nanya apa ya? Nggak jadi, Bu, udah lupa. Ya, nanti jawab aja ya, Bu ya. Nggih. Privat, Bu. Nggih, sampun. Ya, terima kasih Bu Rindiana untuk pertanyaannya dan Bu Umi untuk jawabannya. Ada 2 lagi pertanyaan dari Bu Erdia dan Pak Mualim. Monggo Bapak Ibu. Mungkin untuk Pak Mualim ya, Bu ya. Untuk pertanyaan dari Pak Mualim itu untuk cara mungkin untuk mencegah atau mengurangi stunting. Stunting itu kan sebenarnya kondisi di mana anak mengalami gagal kembang itu kan. Salah satu faktornya itu adalah nutrisi. Jadi ketika seorang ibu mungkin sedang mengandung, maka dari sebelumnya kan seorang ibu itu kan harus menyiapkan kondisi fisiknya dulu. Misalnya dengan menggunakan susu dan seperti itu kan. Begitu pula saat masih masa mengandung, pranatalnya. Jadi harus terpenuhi dulu kondisi dari si ibu sehingga nutrisi yang masuk ke anak itu juga terjaga. Kemudian ketika si anak lahir, pastikan juga seorang ibu memastikan bahwa anak ini tercukupi kebutuhan nutrisinya, begitu Pak. Gimana Pak Mualim? Berarti stunting itu setelah dia lahir ya?
kondisinya terlihat itu mungkin ketika saat di dalam kandungan itu kan sebenarnya seorang bayi itu kan sudah bisa teridentifikasi Pak ya. Mungkin ketika dalam masa kandungan dalam usia misalkan katakanlah 5 bulan tapi berat badan si anak ini kan ada yang kurang. Itu kan bisa terlihat ketika melakukan cek USG seperti itu. Nah, dari keadaan itu dari si ibu kan biasanya akan mendapatkan tambahan suplemen. Itu. Tapi kita bisa mengatakan bahwa si anak itu stunting adalah ketika anak itu lahir, biasanya ketika pada usia balita, seperti itu. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Mualim. Ya, satu pertanyaan. Monggo, Bu Ervin atau Bu Riza. Untuk tadi anak SD yang sering diejek, bagaimana peranan guru dan untuk menjaga emosi pada anak? Ya, apakah betul begitu Bu Erdia pertanyaannya? Iya, Bu. Halo, monggo Bu. Ya. Itu untuk anak usia SD ya Bu ya, Bu Erdia, nggih, benar. Nggih, anak usia Iya, benar. dan diejek. Sebenarnya untuk masalah tersebut kita bisa memberi arahan kepada teman-temannya untuk tidak mengejek, bahwa mengejek itu adalah perbuatan yang buruk. Tentunya kita sebagai ya anak-anak tersebut ya, anak-anak mau nggak sih diejek? Tanyakanlah seperti itu. Tentunya kan tidak mau. Makanya kalau tidak mau, janganlah mengejek temannya. Itu seperti itu, Bu. Bagaimana Bu Erdia? Iya, Bu. Nggih, sampun nggih Bu Erdia untuk jawaban dari Bu Ervin. Sampun. Nggih. Terima kasih untuk sesi kedua sudah selesai. Gimana Pak Farid? Ini saya tutup nggih. Nggih, bisa diakhiri. Tinggal 10 menit ini. Nggih, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah memberikan pertanyaan untuk di modul 2 ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya yang berjalan dengan baik dan lancar ya tadi pada sesi tanya jawab juga. Walaupun tadi ada beberapa kendala karena memang teknis ya kendalanya. Semoga nanti di diskusi berikutnya bisa lebih dipersiapkan lagi. Kemudian evaluasinya secara umum sudah baik ya, tak perlu banyak saya tambahkan, sudah berjalan dengan lancar. Mungkin di diskusi tanya jawabnya ya tadi sudah bagus, pertanyaan dan tanggapan juga sudah baik. Di presentasinya tadi mungkin tampilan slide-nya ya sebaiknya bisa lebih diperbaiki lagi ya agar lebih menarik ya. Karena istilahnya kan PowerPoint. Jadi poin-poin saja sebenarnya yang perlu ditampilkan di situ. Nah, saat menjelaskan itu yang didetailkan penjelasannya terhadap poin-poin tadi, tapi yang dimunculkan di PowerPoint-nya ya poin utamanya saja. Jadi dengan penjelasan, nanti penjelasannya cukup disampaikan oleh presenternya yang berpresentasi. Jadi tampilan slide-nya biar dilihat lebih menarik. Nah, itu sedikit tambahan saja dari saya untuk presentasinya, tapi secara keseluruhan sudah baik, termasuk tanya jawab tadi juga sudah banyak yang aktif, dan moderator juga sudah baik ya, mampu mengondisikan pertanyaan tanggapan jadi bisa berjalan dengan lancar. Semoga nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya diskusi bisa
semakin baik lagi dan baik lagi ya, agar apa yang kita pelajari bisa benar-benar nanti bermanfaat. Di materi LMS juga sudah saya berikan rangkumannya, kemudian PowerPoint-nya saya mohon nanti setiap kelompok hasil PowerPoint PPT-nya ini juga di-share di saya ya, agar untuk dokumen saya bahwa Bapak Ibu sudah selain ada tugas tutorial juga presentasi ini, pembuatan slide-nya, filenya saja dikirim ke saya. Bapak Ibu, itu yang sebenarnya mau saya tambahkan sedikit penjelasannya terkait modul 2, tapi karena waktu mungkin yang tinggal beberapa menit saja ya, jadi saya menambahkan untuk terkait LMS-nya saja, karena tadi penjelasan sudah cukup baik ya dan cukup lengkap. Jadi saya menambahkan untuk LMS saja Bapak Ibu, tadi pertanyaan yang disampaikan, jadi untuk kehadiran ini tadi sudah saya tanyakan, memang ini kehadiran yang mengisi saya ya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengisi sendiri kehadirannya, ini nanti yang mengisi kehadiran tiap web saya. Jadi kalau LMS lancar nanti akan saya isi langsung dari LMS, absensinya saya panggil satu-satu. Tapi kalau nanti pas LMS-nya tidak lancar ya saya absen dulu manual, nanti saya inputkan ke LMS. Jadi ini sebenarnya ini tidak dimunculkan memang settingan awalnya ya. Jadi mohon maaf, ini nanti saya hiddenkan lagi saja kehadirannya biar Bapak Ibu tidak bingung. Jadi nanti saya hiddenkan saja, saya tutup biar nanti cuma saya yang bisa melihat. Terus untuk yang diskusi tadi sudah saya coba, jadi ini saya salah memasukkan memang ya. Jadi tadi sudah saya coba bukan di menu deskripsi, memang harusnya saya masukkan di add topik seperti Bapak Ibu kalau menambahkan topik diskusi. Jadi ini saya contohkan diskusi 1. Nah, nanti silakan Bapak Ibu lihat. Oh, ini tadi yang sudah saya coba ubah di diskusi tidak muncul lagi. Oke, nanti saya cek lagi. Belum tersimpan mudah-mudahan. Oke, nanti saya coba lagi Bapak Ibu untuk diskusinya, semoga nanti bisa Bapak Ibu akses kembali. Nah, nanti jika sudah bisa silakan Bapak Ibu mereply, membalas seperti diskusi yang dibuat oleh, ini sudah ada yang membuat beberapa, Bu Erna, Pak Ferry, Bu Bahtiar, Bu Umil ya. Nah, nanti saya yang membuat diskusinya, menambahkan topik diskusi. Nah, nanti Bapak Ibu mereply diskusi. Nah, ini seperti contoh yang dari Bu Umil, Khairia, terus ada yang membalas sudah banyak 11 orang ya. Nah, ini tapi karena ini kan diskusi dari Bapak Ibu sendiri. Nah, bagus itu enggak apa-apa, tetap dibuat saja. Tapi nanti diskusi yang dari saya itu yang perlu diisi oleh Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, itu sedikit tambahan dari saya terkait yang pertanyaan tadi ya. Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi tentang LMS-nya, karena memang kalau LMS ini butuh waktu ya untuk Bapak Ibu bisa mengisinya, karena kadang lancar kadang lambat. Ini nanti saya usahakan semua diskusi saya munculkan biar Bapak Ibu bisa mengisi kapan saja. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan.
Kalau tidak ada, saya coba share dulu ini sekilas saja untuk refleksi rangkuman tadi. Masih ada waktu 4 menit. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi secara keseluruhan yang dibahas oleh kelompok 2 tadi, di modul kedua itu kita membahas karakteristik dan kebutuhan peserta didik usia SD. Kalau kemarin kita membahas perkembangan di siswa secara perkembangan manusia ya secara umum, kemudian kita sekarang sudah mulai fokus di usia SD, makanya nanti diskusinya juga menarik ya, karena ini yang dialami oleh kita sebagai guru-guru SD. Jadi meliputi apa saja yang dibahas ini tadi, yaitu mulai pertumbuhan fisik, intelektual, emosional, bahasa, sosial, moral, sikap, kemudian perbedaan individu setiap anak, serta jenis-jenis kebutuhan anak pada usia SD. Nah, nanti sudah pertanyaan juga sudah saling berhubungan ya. Kemudian beberapa kasus ada tadi dimunculkan stunting, terus tadi dibahas juga tentang obesitas. Jadi permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak di usia SD. Nah, itu tadi sudah dibahas secara jelas pada karakter dan kebutuhan anak pada usia SD. Nah, nanti di modul ketiga kita di minggu pertemuan berikutnya kita akan membahas modul ketiga, yaitu karakteristik dan kebutuhan peserta didik pada usia menengah ya, usia sekolah menengah. Kalau ini usia SD itu yang berhubungan dengan Bapak Ibu karena guru SD. Nah, tapi di pertemuan minggu depan kita membahas di jenjang sekolah lebih lanjut, yaitu di sekolah menengah. Tentunya mungkin Bapak Ibu juga belum banyak memahami ya, karena bukan jenjang Bapak Ibu dalam mengajar, tapi Bapak Ibu juga perlu mengetahui itu ya, mempelajari itu agar nanti bisa mempersiapkan anak-anak usia SD kira-kira kebutuhan mereka di sekolah menengah nanti seperti apa. Itu Bapak Ibu sedikit yang bisa saya tambahkan terkait modul 2. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Jadi tugas Bapak Ibu saya tekankan untuk web berikutnya, sebelum web berikutnya, yaitu mengerjakan TT1 ya. Harap segera dikerjakan, tentunya ini juga dengan mata kuliah yang lain ya, jadi silakan dibagi waktunya, di manage dengan baik. Nah, semoga perkuliahan Bapak Ibu di semester ini bisa berjalan lancar dan mendapat nilai yang terbaik sesuai harapan Bapak Ibu. Itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Ada, Pak. Tidak ada? Oke, tidak ada. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.